Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mas Pada Bagas. kesempatan podcast kali ini, perkenalkan dulu kita dari angkatan ke-18, kelompok D. Pada materi wawasan kebangsaan dan bela negara ini, kita akan mengangkat tema pada podcast kali ini yaitu Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Perkenalkan dulu dengan saya Bagas Akbar Ramadan dari Sekretariat Badan PP2 SDM. Di sini juga telah hadir teman kita Muhammad Novel Isandi, ada Mbak Amelia Azwidia, ada Mbak Syahrika Ramdhani Pospos, ada Mbak Yuslia Sukmawanti, dan juga telah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber Bapak Edo. Terima kasih atas kesediaannya Pak Edo untuk hadir pada podcast kita kali ini. Siap. Terima Baik. kasih sudah diundang. Baik, Pak Edo. Langsung ke pertanyaannya nih untuk narasumber kita, Pak Edo. Menurut Pak Edo, apa sih arti dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri? Langsung jawab nih. Ya, silakan Pak. Oke. Gak usah perkenalan dulu ya, langsung ya. Langsung Pak. Oke, siap. Arti wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Jadi menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah fondasi ya. Fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan integritas kita sebagai ASN yang tugasnya itu sebagai pelayan publik. Terus perekat pemersatu bangsa dan bagaimana sudut pandang kita dengan latar belakang yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi bela negara tuh ya fondasi lah gitu untuk membentuk kepribadian kita sebagai ASN kayak gitu, Mas Bagas. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Edo atas penjelasan singkatnya. Ya, Untuk jelas ya. ya, sudah jelas. Oke, untuk tentu dalam wawasan kebangsaan dan bela negara ini ada implementasinya ya, terutama untuk kita para CPNS nih. Menurut Mas Muhammad Novel Isandi, bagaimana sih cara mengimplementasikan bangga bangsa dan bernegara Indonesia? Silakan Mas Novel. Oke, terima kasih Mas Bagas. Izin ya, Mbak, Bapak, Mas Edo izin. Oke, kalau kita bicara tentang bangga berbangsa, salah satu implementasinya yaitu membayar pajak, karena itu adalah kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Dan membayar pajak itu adalah bentuk nyata kita berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dari pajak itulah jalan dibangun, sekolah berdiri, dan layanan kesehatan bisa dinikmati masyarakat. Jadi ketika kita taat membayar pajak, kita sedang menunjukkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Dan ini juga termasuk wujud bela negara untuk kepentingan bangsa bernegara. Kadang kita nggak sadar ya, kalau bayar pajak itu juga bentuk bela negara. Karena dari uang pajak, negara bisa membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang kita pakai setiap hari. Jadi kalau kita telat atau bahkan nggak mau bayar pajak, sama juga kita ngurangin kemampuan negara buat bantu rakyatnya sendiri. Ya, artinya wujud dari bangsa bangga berbangsa dan bela negara itu membentuk kita supaya memiliki sikap disiplin dan peduli sama kemajuan bangsa. Dan salah satunya yaitu lewat taat pajak. Oke, Mas Bagas. Oke, baik. Terima kasih Mas Novel. Berarti bayar pajak itu cukup andil ya, ikut andil bagi kita sebagai implementasi dalam
bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, sebab dari pajak ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas sarana dan prasarana yang tentunya akan dinikmati oleh masyarakat secara luas. Oke, baik. Jawaban yang sangat jelas. Oke, berikutnya untuk implementasi bangga berbangsa dan bernegara Indonesia seperti apa menurut Mbak Amelia? Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Bagas atas waktunya dan izin Bapak Edo untuk menyampaikan pendapat saya. Menurut saya salah satu contoh bangga berbangsa dan bernegara Indonesia implementasinya adalah kita sebagai warga Indonesia wajib mencintai produk-produk Indonesia seperti membeli pakaian-pakaian yang diciptakan atau dibuat oleh UMKM di Indonesia, dan kita juga boleh berbangga dan boleh memperkenalkan kepada bahkan kepada negara masyarakat Indonesia tersendiri, terutama kayak mungkin di kota-kota ya orang sudah lebih memilih produk asing dibanding produk lokal gitu. Jadi kita harus memperkenalkan ke orang Indonesia, dan bahkan kita juga harus memperkenalkan ke mancanegara supaya kita boleh membantu perekonomian masyarakat, juga membantu UMKM yang ada di Indonesia ini. Itu sih menurut saya. Terima kasih Mas Bagas. Oke, setuju ya. Di balik banyaknya produk-produk asing, produk-produk dari luar yang banyak diperdagangkan ya tentunya di Indonesia, kita toh juga patut bangga gitu. Banyak juga produk-produk Indonesia yang saat ini itu sudah bisa dibilang bagus-bagus gitu. Contohnya dari sepatu lokal itu banyak sekali produk-produk sepatu yang bisa dibilang ya model dan bentuknya itu bersaing lah ya, cukup bersaing untuk di pasar-pasar terutama di nasional lah ya, dengan harga yang tentunya sangat pas di kantong masyarakat Indonesia ini. Ya, terima kasih Mbak Ami. Jawaban yang luar biasa. Berikutnya Mbak Yuslia, bagaimana nih menurut pandangan Mbak Yuslia tentang implementasi bangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Silakan. Baik, Mas Bagas, terima kasih atas waktunya. Bangga berbangsa dan bernegara Indonesia sendiri itu kita harus menanamkan dalam diri kita cinta tanah air Indonesia. Kita harus mencintai tanah air kita sendiri, yaitu tanah air Indonesia. Jangan sampai kita malah membanggakan negara orang lain. Padahal negara Indonesia itu sendiri sangat beraneka ragam adat istiadat, suku, dan budayanya. Kita harus melestarikan budaya Indonesia seperti tarian tradisional, alat musik tradisional, dan sangat banyak bahasa daerahnya. Jangan sampai beberapa tahun ke depan anak cucu kita malah tidak tahu apa sih budaya kita itu sendiri seperti apa. Karena sangat jarang sekarang untuk pertunjukan tarian tradisional itu sendiri. Dan satunya lagi, kita dapat mencegah adanya timbul masalah pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain. Karena beberapa tahun ke belakang itu kita pernah mendengar ada isu bahwa negara tetangga kita mengklaim alat musik tradisional kita seperti angklung, lalu kemarin waktu itu ada Reok Ponorogo, terus apa lagi ya? Ya seperti itu. Jadi kita wajib untuk melestarikan budaya kita sendiri. Itu PR kita untuk ke depannya. Seperti itu, Mas Bagas, pendapat saya. Oke, baik. Iya sih, banyak ya budaya kesenian adat istiadat di Indonesia ini. Banyak banget itu. Ratusan bahkan ribuan lah ya. Saya nggak bisa menghitung. Cuman itu tadi isunya kan ketika udah ada yang ngambil, mengklaim,
baru dah kita kebakaran jenggot atau ya sok-sokan membela gitulah, jangan begitu ya. Jangan sampai ketika udah mau diklaim, mau diambil, baru bergeraknya, jangan tuh kayak begitu tuh ya. Kita ya harus menjaganya, harus melestarikannya sampai anak cucu kita nanti. Oke, luar biasa, Mbak Yuslia. Berikutnya, implementasi apa yang bisa disampaikan bagi Mbak Syahrika dalam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Silakan. Oke, baik Mas Bagas. Menurut saya salah satu bentuk nyata dari sikap kita dalam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia yang bisa kita wujudkan sebagai seorang ASN adalah bekerja dengan profesional dan jujur. Karena dengan bekerja secara profesional dan jujur, berarti kita harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga perekat pemersatu bangsa. Menurut saya, dengan kita bekerja secara profesional dan jujur, kita dapat menunjukkan bahwa seorang ASN itu mampu berperan sebagai teladan dalam mewujudkan wawasan kebangsaan, yaitu dengan melalui pelayanan publik yang adil dan transparan. Seperti itu, Mas Bagas. Setuju ya. Sebagai ASN, tentu bekerja secara profesional dan jujur itu adalah sebuah keharusan, ya. Must to do kalau bahasa Inggrisnya, di mana untuk mencerminkan ASN berakhlak ini tentu ya sebagai juga cerminan daripada kita cinta kepada tanah air, cinta kepada Indonesia, dalam bentuk pengabdian kita, tentunya pengabdian yang ya itu tadi, bekerja secara profesional dan jujur. Oke, baik, teman-teman semuanya sudah menjawab ya. Terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas pendapatnya. Ya, sangat luar biasa. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, Mas Bagas. Iya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Edo sebagai narasumber. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Di tengah-tengah kesibukan sudah mau hadir di sini. Terima kasih. Sama-sama Mas Bagas. Ya, Semoga tadi memberikan jawaban tadi, memberikan kita semangat untuk selalu mempunyai wawasan kebangsaan dan bela negara. baik. Terima kasih. Ya, kita tutup dulu podcast kita pada kali ini, pada hari ini. Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bagas. Ya. Terima kasih Mas Bagas. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, Mas Edo. Semuanya, terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oh, di sini.